Polisi menetapkan dua remaja sebagai tersangka pembunuhan seorang anak di Makassar. Tersangka membunuh dengan niat untuk menjual organ tubuh korban di internet. Bagaimana kemudian perkembangan kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando K. Sambolangi. Pak Lando, selamat malam. Selamat malam, CNN. Pak Lando, hari ini dua tersangka melakukan tes begitu ya, didampingi oleh psikolog. Ya. Apa saja tes yang dilakukan dan hasilnya seperti apa, Pak Lando? Ya, memang hari ini dua tersangka menjalani pemeriksaan kejiwaan yang dilaksanakan oleh psikolog dari Bak Psikologi Polda Sulawesi Selatan. Namun hasilnya kita belum tahu. Itu nanti disimpulkan oleh psikolog tersebut dan diserahkan kepada penyidik apa hasilnya. Jadi kita tidak tahu apa materi pemeriksaan karena tidak boleh diganggu. Baik. Ya. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan pihak kepolisian sehingga kemudian kedua tersangka harus menjalani pemeriksaan ini? Apakah karena keduanya di bawah umur atau memang kondisi dari kedua tersangka hari ini? Ya, memang kondisi kejiwaan tersangka apa latar belakang melakukan kejahatan, bagaimana perilaku hari-hari dan apa kejiwaan setelah melakukan kejahatan sampai hari ini supaya kita dipertimbangkan penyidik. Baik, kita menyesalkan kasus ini, tapi Pak Lando, informasi yang didapatkan dari dua remaja ini, bagaimana kemudian awalnya mereka mendapatkan informasi tergiur begitu ya mengenai adanya uang yang bisa didapatkan dengan menjual organ di internet dan bagaimana mereka kemudian menyusun skenario? Ya, itulah sudah disampaikan Bapak Kapolrestabes Makassar bahwa ini kan salah satu kelalaian dari orang tua, tidak mengawasi anak-anak dalam bermedsos, sehingga dia bebas mengakses konten-konten yang negatif. Ya, seperti ini, membuka konten mungkin melihat ada iklan jual beli organ yang luar biasa mahal harganya, itu salah satu organ itu sampai 80.000 US dollar. Dan ini ya karena ekonomi, sehingga dia melakukan perencanaan, menyusun perencanaan mencari korban, dan muncul tiba-tiba melihat korban yang bisa jadi mangsa mereka. Itu ketika dia menemui korban, dia mengiming-imingi korban, ajak pergi untuk membersihkan salah satu rumah dari pelaku dengan upah 50.000. Setelah sampai di rumah, ini korban diberikan laptop dan dipasangi headset untuk bermain. Apakah nonton dengan maksud agar korban terlena. Setelah terlena, para pelaku tentunya mencekik dan satu menyekap mulut dan membenturkan kepala korban ke tembok. Setelah korban meninggal dunia, hubungan dengan konten negatif itu sudah terputus sehingga mereka bingung. Ini korban mau diapakan? Kita tidak bisa lagi mengakses yang ada konten jual beli organ, sehingga dia bermaksud menyembunyikan jejak dan membuang jenazah korban di salah satu tempat di perbatasan salah satu kabupaten, yaitu Maros dan Makassar, dan mereka pun tidak tahu bagaimana caranya untuk mengambil organ tubuh seandainya diakses internet itu. Ya itu, Mbak. Oke. Pak Lando, di luar adanya dugaan kelalaian pengawasan oleh orang tua, tapi di sisi lain juga harus ada antisipasi. Apakah dari pihak polisian bekerja sama dengan pihak lain, Kemenkominfo atau pihak lainnya, menelusuri adanya iklan ini? Karena tadi Anda mengatakan dijanjikan hadiah tertentu dalam US dollar, artinya kemungkinan ini iklan dari luar ya Pak ya? Luar negeri ya, bukan Ya, Indonesia? itu setelah itu ada Yandex, setelah penelusuran ternyata itu dibuat di Rusia. Gitu. Itu informasi yang kita dapat. Tapi Rusia. tidak tertutup kemungkinan itu dibuatnya dalam negeri. Artinya ada peran aktif kepolisian untuk mengusut iklan ini karena kita khawatir ini juga akan menjadi bumerang, kemungkinan akan ada pihak-pihak lain, tidak hanya anak-anak saja, tapi akan ada pihak-pihak lain yang melihat iklan serupa. Iya, kita akan bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya Kominfo untuk memblokir situs tersebut agar tidak diakses oleh semua pihak. Karena ini berbahaya, merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, baik. Terakhir Pak Lando,
pasal-pasal apa saja yang kemudian akan dikenakan pihak kepolisian. Di sisi lain ada pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi 2 tersangka masih remaja di bawah umur, di bawah usia. Tapi di sisi lain masyarakat juga menilai bahwa memang secara hukum juga harus dijerat dan diproses dengan sebaik-baiknya. Ya itulah memang kita prihatin. Dia pelaku ini kan masih di bawah umur. Tapi apa boleh buat ini kan semua bisa diproses secara hukum karena ada kejahatan yang muncul, ada korban jiwa. Jadi polisi menyangka para menjerat para pelaku dengan pasal 340 KUH pidana, pasal 338, ada pasal 170 dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80. Ya. Oke, baik. Pak Lando, terima kasih update informasinya. Sekali lagi kami menyesalkan kasus yang terjadi. Kita lihat bagaimana proses hukum selanjutnya. Selamat malam, terima kasih waktu Anda untuk Prime News. Kami bisa pesan sedikit bahwa kami pihak kepolisian menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa di Kota Makassar tidak ada jaringan jual beli organ tubuh. Jadi jangan panik, ini hanya memang pelaku anak-anak yang mengakses konten negatif. Tidak ada jaringan jual beli organ tubuh di Kota Makassar. Dan mungkin di Indonesia tidak ada lah. Baik, semoga informasi dan sosialisasi ini disampaikan dengan tepat dan antisipasinya juga kita tunggu Pak, pihak kepolisian dengan pihak terkait lainnya. Selamat malam. Selamat malam Pak Lando. Malam.